Shalom, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia, kita mau tinggikan namanya, karena sungguh Tuhan kita adalah Allah yang terbaik. Dia telah turun ke dunia menebus dosa kita, dan bahkan Dia naik menyediakan tempat bagi kita. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Tuhan kasih-Mu memperselamatan. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku sembah, ku sembah Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku.
Ya Tuhan, benar Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mempesona kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan terlebih besar dari hidup-Mu Tuhan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami mau muliakan nama Tuhan. Datanglah hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Lawat kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang mau terus bersuka cita karena Tuhan. Dan kami boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Amin. Kita lanjutkan dengan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dengan Dia kita mampu, bersama Dia kita kuat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Sungguh kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang dahsyat. Amin. Mari kita sambut dengan datanglah dan bertahtalah Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk lawatan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta
selamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah, datanglah, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Sungguh ketika mujizat dinyatakan, belenggu dipatahkan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Engkau Tuhan yang terindah, Engkau sungguh Tuhan yang termanis dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk kami boleh terus memuji Tuhan, supaya kami boleh berlutut Tuhan mengaku Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah, haleluya, dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis dalam hidup ini. Hidup ini ku cinta Kau lebih dari segalanya. Lesat setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku,
tinggikan Kau Tuhan, tinggikan nama-Mu selalu, haleluya. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan Tuhan, tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau yang bertahta. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau tinggikan. Mulialah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau. Haleluya. Sembah Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, semua lidah bertelut Tuhan, mengaku Engkau Yesus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kematian-Mu Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami bersuka cita karena kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk menerima berkat-berkat baru daripada Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Biar sungguh Tuhan, apa yang diberitakannya Tuhan di semua berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan dengan seksama Tuhan. Dan terlebih Tuhan, bila firman itu Tuhan boleh bertumbuh, berbuah Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini karena kemurahan Tuhan kita bisa bersama-sama beribadah. Selamat hari Pentakosta. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Pentakosta mengubahkan. Ya, kita akan melihat apa yang diubahkan, ya, dan apa hubungannya dengan Pentakosta. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa Perjanjian Lama ada juga itu hari raya Pentakosta. Tapi itu adalah satu hari pengucapan syukur karena hasil panen gandum, dan mereka menamakan itu adalah hari raya 7 minggu. Jadi selama 7 minggu dirayakan setelah Paskah. Dan itu ada di dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-10, ya, dikatakan demikian. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, inilah yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama, ya, Pentakosta itu. Kemudian di dalam Perjanjian Baru pada masa murid-murid Yesus dan sampai kita pada saat ini, kita semua sudah mengetahui bahwa Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus, ya saudara.
membaca itu bisa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan kita selama hampir 10 hari ini 9 kali kita sudah mengadakan doa bersama, dan kita juga merenungkan firman Tuhan tentang Pentakosta, yaitu hari ke-50 ya, setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saudara, pada waktu itu di Yerusalem orang-orang yang percaya, yaitu orang-orang Yahudi, dikatakan ya di dalam Kisah Para Rasul yang kedua itu, orang-orang Yahudi yang saleh itu sedang berkumpul merayakan Pentakosta, ya tentu merayakan hasil panen gandum setelah Paskah itu. Dan mereka semua terkejut ketika mendengar ada suara bunyi seperti tiupan angin, dan ada lidah-lidah seperti nyala api hinggap di antara para rasul dan orang percaya yang berkumpul pada waktu itu. Dan rasul-rasul itu dipenuhi oleh Roh Kudus ya, dan berbicara dengan bahasa-bahasa daerah orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan mereka berkata, mereka itu orang Galilea. Kenapa mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang kita mengerti, bahasa kita sendiri seperti itu ya. Dan yang diceritakan oleh para rasul adalah tentang perbuatan Allah yang besar ya. Sebagian dari mereka yang berkumpul menyindir dan mengatakan kalau para rasul ini sepertinya sedang mabuk anggur. Ada juga yang heran, termangu-mangu melihat itu. Nah, saudara, sebelum kita akan melihat ya reaksi daripada para rasul, nanti kita akan membaca ayat-ayat. Nanti saya minta Daniel ya bacakan. Sebelum kita melihat itu, kita akan melihat keadaan murid-murid sebelum Pentakosta. Saudara-saudara, kita melihat ya keadaan murid-murid sebelum hari-hari Pentakosta, ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya, mengadakan pelayanan, mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama adalah tentu banyak hal ya, saya menulis 3 hal saja. Saling meninggikan diri ya, saling ingin mencari tempat terhormat. Pada satu kali Yohanes dan Yakobus di bagian lain firman Tuhan dikatakan bersama dengan ibunya ngomong kepada Tuhan Yesus bahwa mereka ingin anak mereka itu mendapat tempat yang terhormat lah, seperti itu ya, katanya duduk di sebelah kanan dan kirinya Tuhan Yesus ya. Dan apa jawaban Yesus? Dan murid-murid tentu yang lain marah ya, karena mereka juga sama, hati mereka itu sama. Kalau saya mengilustrasikan pada saat ini, mungkin sepertinya mereka berpikir gini, kalau Yesus menjadi raja ya seperti kita lah, pemerintahan di sini, kita bukan kerajaan ya, tapi kan ada presiden sebagai pimpinan tertinggi. Nah, saya jadi apa ya? Saya ingin jadi menteri apa yang kira-kira strategis? Apakah menteri keuangan, menteri pertahanan, dan lain sebagainya ya. Kalau saya membayangkan, mengilustrasikan, mungkin seperti itulah murid-murid. Bagaimana nih supaya nanti yang dekat sama Tuhan Yesus ya, jadi apa nih kita nih, petinggi-petinggi seperti apa gitu ya. Dan mereka semua seperti itu. Jadi ketika Yohanes dan Yakobus menyatakan kepada Tuhan Yesus seperti begitu, bahwa mereka ingin duduk di sebelah kanan dan kiri daripada Tuhan Yesus, wah semuanya menjadi marah. Marah bukan karena perkataan Yohanes dan Yakobus, tetapi karena memang hati mereka juga sama seperti kedua saudara ini. Mari kita akan melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 43 sampai 45. Markus pasal 10 ayat 43 sampai 45. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, amin. Ya, Tuhan Yesus dengan bijaksana dan juga supaya murid-murid mengerti, mengatakan mungkin orang-orang di dalam dunia itu seperti itu ya. Kalau mereka ingin berkuasa, ingin menjadi besar itu, wah mereka berbagai cara dan usaha dilakukan untuk itu. Tetapi dikatakan oleh Tuhan Yesus, tapi tidak demikian ya dengan kamu ya. Siapa yang ingin menjadi besar, katanya di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
Justru seperti itu, siapa yang ingin menjadi besar di antaramu, dia harus menghamba, dia harus menjadi pelayan. Ya, siapa yang ingin terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba, katanya bagi semuanya. Jadi bertolak belakang dengan dunia ini prinsipnya. Dan Tuhan memberikan satu nasihat bagaimana teladan dirinya. Dikatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan dikatakan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memang ini dikatakan sebelum Kristus mati di salib, tetapi Yesus mengatakan seperti itu. Yesus tahu hati daripada murid-muridnya, dan Yesus mengatakan itu kepada murid-murid. Jadi kalau kamu ingin menjadi terkemuka, ya, menjadi orang yang ingin lebih besar dari semuanya, justru harus mempunyai hati hamba yang melayani. Seperti Kristus yang Allah sendiri datang ke dalam dunia ini, dia melayani. Dia menjadi hamba, bahkan rela memberikan nyawanya untuk menebus banyak orang, ya. Itu adalah keadaan murid-murid sebelum Pentakosta, ya. Kita akan melihat yang kedua. Pada waktu di Taman Getsemani, nanti kita akan membaca di dalam Markus 14 ayat 50 itu, ketika Tuhan Yesus akhirnya kemudian ditangkap, apa yang dilakukan oleh para murid? Semuanya melarikan diri. Katanya mereka ingin dekat dengan Tuhan Yesus, ingin menjadi di sebelah kanan dan kiri Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semuanya melarikan diri. Mari kita membaca di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-50. Silakan dibaca. Markus pasal 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, ya Bapak Ibu Saudara, lihat ini ada ayatnya. Bukan karena saya yang mengatakan, tetapi ini adalah firman Tuhan yang mengatakan bahwa pada waktu Yesus ditangkap, dikatakan lalu semua murid itu meninggalkan dia, meninggalkan Tuhan Yesus dan melarikan diri. Nah, kita akan melihat yang ketiga, ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-75. Matius pasal 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, saudara-saudara, kita ingat bagaimana ketika Yesus ditangkap, kemudian Petrus melihat dari belakang begitu. Dan ketika ditanya oleh orang-orang sekitarnya ketika Yesus itu ada, ya, dikatakan waktu itu ketika Yesus sudah ditangkap itu dibawa ke mahkamah agama, dikatakan ini kayaknya orang ini nih sama-sama dengan orang itu yang ditangkap itu. Tapi Yesus sebanyak 3 kali dia menyangkal. Bahkan kalau saudara membaca di ayat sebelumnya di dalam ayat 72, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, ya, aku tidak kenal orang itu, ya. Dikatakan sekali lagi ketika ditanyakan, Petrus mengatakan aku tidak kenal orang itu. Dikatakan sampai kemudian ayam berkokok, dan pada waktu itulah dia ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia berkata kepada Tuhan Yesus bahwa mati juga dia bersedia bagi Tuhan Yesus, ya. Tapi kemudian Tuhan bilang sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan dia ingat perkataan itu, dikatakan ia kemudian pergi. Nah, inilah keadaan-keadaan murid pada waktu sebelum Pentakosta. Ya, Tuhan Yesus tahu keadaan murid-muridnya. Tetapi sungguh kita bersyukur, saya juga mengingat Tuhan tahu keadaan kita semuanya. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia berjanji, ya, bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudusnya. Nah, kita akan melihat reaksi, ya, daripada para murid, para rasul itu, ya, ketika dikatakan, wah kayaknya orang ini mah mabuk anggur, katanya dikatakan seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Petrus dan kawan-kawannya? Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 dan 15. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 15. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ya, saudara, di dalam ayat yang kita baca, Rasul Petrus kemudian berdiri. Dia tahu ketika orang-orang mengatakan, wah jangan-jangan mereka ini mabuk katanya. Dan dia dengan dikatakan ke-11 rasul berdiri dengan suara nyaring, hai orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah katanya, bahwa ini masih pagi, tidak mungkin kami mabuk. Ya, Petrus berani. Tadi Petrus ini nggak berani menyangkal ketika dinyatakan, wah kamu ini pasti nih pengikut daripada orang yang ditangkap. Dan dia menyangkal sampai 3 kali. Tetapi sekarang ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, ada keberanian di dalam kehidupannya juga. Para murid-murid yang lain, yang ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, maka murid-murid ini melarikan diri. Tapi sekarang mereka tidak melarikan diri. Mereka kemudian dikatakan bangkit, bahkan berkata, katanya, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ya, luar biasa. Saudara, saya merenungkan ini sungguh luar biasa. Orang yang tadinya begitu pengecut, orang yang tadinya tidak berani bahkan menyangkal Yesus, tetapi sekarang menyatakan kepada orang banyak bahwa mereka tidak mabuk, tetapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus seperti nubuatan Nabi Yoel. Kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, dikatakan seperti itu. Ya, pada waktu doa 10 hari ini, kita sudah merenungkan tentang ini. Ya, bagaimana nubuatan Nabi Yoel ini, bahwa pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya, segala lapisan sosial, segala lapisan masyarakat, ya saudara-saudara, dan juga baik perempuan, baik laki-laki, semuanya akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, orang-orang tua, teruna, dikatakan seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawan. Reaksi daripada Rasul ketika mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, menyatakan bahwa mereka ini dipenuhi oleh Roh Kudus, dan itu semua seperti nubuatan Nabi Yoel. Yang kedua, Petrus menceritakan tentang Kristus. Kalau dulu ditanya saja menyangkal, tidak berani, tetapi sekarang dia menceritakan tentang Kristus. Siapa Kristus itu? Kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 22 sampai yang ke-24. Nanti dilanjutkan ayat 32 sampai 33. Ya, yang selanjutnya saudara bisa membaca seluruh pasal ini di rumah, Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 24. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Lanjutkan 32 dan 33. Para Rasul 2 ayat 32-33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, amin. Saudara-saudara, inilah yang diberitakan oleh Rasul Petrus. Dia berani menceritakan siapa Yesus itu. Bahkan dikatakan Yesus dari Nazaret itu yang sudah ditentukan Allah, yang ada mujizat-mujizat yang melakukan, maksud saya melakukan mujizat-mujizat, diberikan kekuatan-kekuatan oleh Allah. Ya. Tetapi dikatakan di sini jelas sekali, yang kamu salibkan, kamu bunuh. Wah, berani banget. Ya. Dia tidak takut. Orang-orang itu mungkin menangkap dia, tapi dia jelas mengatakan Yesus itu. Ya. Dikatakan kamu yang membunuh, ya, yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Diceritakan Yesus dari Nazaret itu yang melakukan mujizat-mujizat yang sudah ditentukan oleh Allah, tetapi ditolak oleh bangsanya sendiri. Dan dikatakan seperti itu. Tapi
Petrus meneruskan, dia tidak mati. Kuasa maut tidak berkuasa lagi karena dia sudah bangkit. Ya, dikatakan seperti itu. Allah yang membangkitkan, dikatakan melepaskan dia dari sengsara maut, dikatakan seperti itu. Dan tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara, betapa beraninya Petrus. Kalau dulu dia ditanya, dia takut, tapi sekarang dia berani menyatakan siapa Yesus itu. Dan saudara, inilah yang Yesus katakan. Kalau Roh Kudus itu turun, akan ada kuasa, ya. Akan ada satu power, satu kekuatan yang membuat Petrus dan para rasul pada waktu itu menceritakan siapa Yesus itu. Mereka dengan berani mengatakan tentang Yesus. Bahkan mereka mengatakan di dalam ayat 32 dan 33 itu bahwa kami semua ini adalah saksi. Kalau orang-orang yang tidak melihat peristiwa bagaimana Yesus ditangkap, bagaimana Yesus disalibkan dan kemudian mati, tetapi dia bangkit. Kemudian mereka meneruskan, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah dan kami ini adalah saksinya. Ya, memang saudara, selama 40 hari setelah kebangkitan, Yesus kan terus menerus bersama dengan murid-murid mengunjungi murid-murid seperti itu, dan dikatakan dengan tegas bahwa kami ini adalah saksinya. Saksi kebangkitan Yesus, bahwa Yesus ini tidak mati tetapi dia hidup, ya. Dia dibangkitkan, dan kemudian dikatakan ia kemudian dimuliakan, ditinggikan oleh Allah, dan dikatakan dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi murid-murid ini, para rasul ini mengatakan bahwa Roh Kudus yang dicurahkan itu, itulah rohnya Tuhan sendiri yang dicurahkan kepada para rasul. Dan kita akan melihat ini keadaan, ya, para rasul, reaksi para rasul, dan kita melihat seterusnya apa yang dilakukan oleh murid-murid. Saya hanya menuliskan 3 hal ini. Yang ketiga adalah ketika Petrus dan Yohanes ke bait Allah dan kemudian menyembuhkan orang yang lumpuh. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6 sampai ke-10. Ya, tidak dibacakan semua, tetapi ayat ke-6 saja sampai ke-10. Sekarang 3 ayat 6 sampai 10. Ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Ayat 10. Ayat 6 sampai 10. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya, saudara-saudara, kalau saudara membaca dari awal itu, ya kita mungkin sudah sering membaca kisah ini. Dikatakan menjelang waktu sembahyang, katanya pukul 3 petang, Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di bait Allah itu ada orang yang lumpuh, dan dikatakan sejak lahir. Jadi setiap hari diusung oleh orang dan meminta sedekah di pintu gerbang bait Allah, ya, kepada orang-orang yang masuk. Jadi ketika Petrus dan Yohanes lewat, apa yang ada di pikiran orang ini? Tentu dia juga ingin minta sedekah kepada Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Tetapi Petrus bilang, katanya, ya, coba lihat kepada kami, ya. Dan orang itu tentu berharap menerima sesuatu yang seperti biasa orang-orang kalau lewat mau ke bait Allah memberikan sedekah kepada dia. Tetapi ayat 6 ini dengan jelas Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan dinyatakan dari ayat-ayat yang kita baca, ketika kemudian Petrus memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri, maka katanya kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu sampai orang itu bisa berjalan dan meloncat-loncat memuji Allah. Saudara, mujizat
dinyatakan, ya. Dan Petrus dengan berani, ya, menyatakan hal itu, dan saya percaya itu adalah karena dorongan Roh Kudus, ya. Dan orang-orang yang melihat itu heran karena tahu setiap hari orang yang lumpuh ini dibawa di gerbang bait Allah. Jadi ada sudah lama, dalam satu waktu, kurun waktu yang begitu lama ada terus, mereka sudah kenal siapa orang lumpuh ini. Dan semuanya takjub katanya ketika melihat akan hal itu. Tetapi saudara, kalau membaca kisah ini selanjutnya, orang ini terus saja mengikuti Petrus dan Yohanes terus, ya, terus memuji Allah. Saudara bisa bayangkan orang yang dari lahir gak bisa lumpuh, gak bisa jalan, sekarang bisa jalan. Kira-kira bagaimana satu sukacita yang besar. Saudara saja ketika kita sakit, kita disembuhkan, atau ketika kita mengalami masalah, Tuhan memberikan mujizatnya dalam hidup kita. Sepertinya ada satu kegerakan yang besar, dan kita akan berkata memuji Tuhan, memuliakan Tuhan juga orang ini, ya. Dan saudara, ketika semua orang heran seperti itu, kalau saudara membaca kisah ini selanjutnya, Petrus kemudian menyatakan, ya, bahwa nama Yesus itulah yang berkuasa, yang memberikan kesembuhan. Bahkan dikatakan Yesus katanya yang dibunuh ini, ya. Dan nama itulah yang memberikan kekuatan kepada orang ini, memberikan mujizat sehingga orang ini bisa berjalan. Saudara-saudara, inilah yang dilakukan oleh para rasul setelah Pentakosta. Tapi saudara, berita ini tidak saja begitu membuat orang itu sih senang, ya saudara, tapi orang-orang yang lain banyak yang tidak senang. Bahkan kalau saudara membaca kisah selanjutnya, Petrus dan Yohanes ini ada di hadapan mahkamah agama, ya. Bahkan kalau saudara membaca terus kisah para rasul ini, bagaimana murid-murid para rasul ini juga dimasukkan ke penjara, tetapi Tuhan menolong, ya. Bahkan sampai ketika kemudian Rasul Paulus juga, ya, menjadi rasul, ya saudara, ketika Tuhan sendiri datang kepada Rasul Paulus, dan Rasul Paulus akhirnya bertobat. Dia juga ketika melayani, ya, bagaimana dia juga masuk penjara, mengalami banyak hal. Dan inilah juga yang terjadi kepada para rasul. Tetapi mereka begitu berani, mereka menjadi saksi Kristus, seperti yang dikatakan di dalam Kisah 1 ayat 8 itu, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, ya, di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus, dan itu terjadi. Kalau saudara membaca kisah para rasul, dan sering kita membaca ini, itulah apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, ya saudara-saudara. Dan luar biasa, saudara, inilah apa yang terjadi kepada para rasul. Mari kita melihat bahwa Pentakosta itu mengubahkan murid. Seperti saya ambil tema bahwa Pentakosta mengubahkan. Pentakosta mengubahkan murid, ya. Dan ada kuasa yang membuat mereka menjadi saksi Kristus, ya, kepada orang banyak. Dan mereka tidak ragu, mereka tidak takut. Bahkan ketika mereka di penjara sekalipun mereka tidak takut, mereka memberitakan tentang itu. Saudara-saudara, kita melihat peristiwa Pentakosta itu mengajarkan kepada kita tentang perubahan, ya. Perubahan Petrus dan para rasul itu begitu berani bersaksi tentang Kristus. Tidak ada kata takut di dalam kehidupan mereka, ya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus itu turun, ya, maka Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan, menghibur, menolong, memimpin, ya. Itulah yang ternyata ada dalam kehidupan para rasul pada waktu itu. Dan kemudian juga banyak orang bertobat. Coba saudara, pada waktu ketika mereka menyindir bahwa Petrus dan rekan-rekannya itu mabuk anggur, dan ketika kemudian Petrus berkhotbah, apa yang terjadi? Wah, satu hal yang fenomenal terjadi. Apa saudara-saudara? 3.000 orang bertobat, ya, luar biasa. Betapa hebatnya kuasa Tuhan. Bukan hebatnya manusia, maksudnya para rasulnya, tetapi bagaimana ketika janji itu dinyatakan, ketika Pentakosta itu mengubahkan para rasul itu menjadi saksi
dan banyak orang yang bertobat melalui pelayanan para rasul. Mari saudara-saudara, kita akan bertanya kepada diri kita masing-masing. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya. Apakah sudah ada perubahan dalam hidup kita? Karena ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi, Roh Allah yaitu Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, ya. Dan saudara, ketika kita percaya Roh Kudus diam dalam hidup kita, bagaimana kehidupan kita? Mari kita akan melihat beberapa hal apa yang terjadi setelah kita percaya kepada Kristus, ya. Yang pertama adalah bahwa kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, amin. Ayat yang sering kita hafal, tetapi ayat ini juga biarlah kita ingat bahwa kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus, dikatakan kita ini adalah ciptaan yang baru. Saudara tidak ditempel-tempel begitu ya. Ketika kita menjadi manusia yang berdosa, kemudian setelah kita ada di dalam Kristus, tetapi dikatakan Tuhan menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Dikatakan yang lama, manusia lama kita yang berdosa, yang menduka citakan hati Tuhan, sehingga kita menjadi musuhnya Tuhan. Maka saudara, dikatakan sekarang semuanya sudah berlalu. Kenapa semua sudah berlalu? Karena ketika kita ada di dalam Kristus, artinya kita percaya kepada Kristus dan Roh-Nya ada dalam hidup kita. Dikatakan yang baru itu sudah datang. Kalau yang baru itu sudah datang, maka yang lama itu dalam tanda petik seharusnya lah sudah tidak ada di dalam kehidupan kita, ya. Saudara, inilah keadaan kita. Ada satu perubahan. Coba saudara merenungkan sendiri di dalam kehidupan ini. Adakah perubahan di dalam hidup kita? Ketika kita berkata, saya orang Kristen, saya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Harus ada perubahan. Yang lama itu, ya, saudara-saudara, yang penuh dengan dosa, itu sudah berlalu. Ya, saya suka pernah dengar beberapa kali kesaksian dari Pak Oda. Bagaimana keadaannya, katanya dulu manusia lamanya. Tetapi ketika dia menjadi manusia yang baru, semuanya itu sudah berlalu. Dan kalau kita mengingat akan hal itu, betapa kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Inilah kasih karunia yang luar biasa daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saudara dan saya yang hadir saat ini maupun mereka yang ada di rumah yang tidak bisa beribadah, mereka juga adalah ciptaan yang baru ketika mereka ada di dalam Kristus. Yang kedua, kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus dan Roh Kudus diam dalam hidup kita, maka ada tugas kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat kerajaan, bangsa yang kudus, umat punya Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Saudara, saya selalu senang ayat ini. Kita adalah bangsa yang terpilih, yang dulu tidak mendapat belas kasihan, tetapi sekarang mendapat belas kasihan. Dan sekarang waktunya kita menjadi saksi Kristus, hidup menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, memberitakan juga tentang terang Tuhan yang ajaib, tentang kabar siapakah Yesus itu, ya. Saudara, inilah yang harus kita lakukan. Harus ada perubahan di dalam hidup kita, bahwa kita, ya, tentu dengan hikmat daripada Tuhan melalui kehidupan kita, orang lain bisa melihat bahwa ada terang Kristus di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak berkata-kata melalui perkataan kita, tapi orang lain bisa melihat dari pola, dari sikap hidup kita, bagaimana kita sebagai orang-orang ciptaan baru ini, ya. Dan itulah yang harus kita lakukan. Dan kalau kita ada kesempatan, kita memberitakan itu, ya, saudara-saudara. Yang ketiga, hidup memuliakan Tuhan, ya. Sebagai ayat yang terakhir, Roma pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 13. Roma pasal 6 ayat 11 sampai 13. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana,
supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, saudara-saudara, inilah yang harus kita lakukan. Kita harus ada keubahan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita sudah diubahkan menjadi satu ciptaan yang baru, maka sekarang kita juga dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Kristus. Jangan kita malu memberitakan tentang Kristus, atau orang lain harus bisa melihat dari diri kita, dari hidup kita, bagaimana Kristus ada dalam hidup kita. Ya, baik keluarga kita, orang-orang di sekitar lingkungan kita, bahkan di dalam setiap aktivitas hidup kita. Dan yang tadi yang terakhir, kalau kita sudah hidup di dalam hidup yang baru, jangan serahkan apapun anggota tubuh kita lagi untuk berbuat dosa. Tetapi kita harus hidup memuliakan nama Tuhan. Kita menerima kasih karunia Tuhan dan kita pakai hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, sebagai kesimpulan pada akhir perenungan kita saat ini dengan tema Pentakosta mengubahkan, yang pertama, Pentakosta adalah peristiwa murid-murid dipenuhi Roh Kudus, ya. Dan saudara, itu mengubah murid dengan keberanian menjadi saksi Kristus. Yang kedua, Pentakosta juga terjadi ketika Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya, sehingga hidup kita ini diubahkan menjadi baru. Dan Efesus mengatakan Roh Kudus mempanteraikan di dalam hidup kita, ya. Yang ketiga, saudara dan saya mari memakai hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi saksi Kristus di tengah lingkungan kita, di dalam setiap aktivitas hidup kita. Terakhir, saudara, Roh Kudus ada dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Hari ini, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, dan saya juga merenungkan firman Tuhan ini ketika mempersiapkannya, ada hati-hati yang penuh dengan kekhawatiran, ada masalah di dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit, tapi hari ini Tuhan Yesus berkata, kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes, bagaimana Roh Kudus itu sebagai roh penolong, sebagai roh penghibur. Mungkin juga ada di antara saudara-saudara yang mengalami sekarang satu kesedihan. Dia penghibur. Biarlah Roh Kudus menghibur kita. Bahkan dia akan memimpin dan mengatur setiap langkah hidup kita. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan supaya dia mengatur hidup kita, dan kita tidak perlu khawatir dan takut, ya, karena dia, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri yang dengan kuasanya akan memimpin hidup kita, akan menolong kita di dalam perjalanan kehidupan ini. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, terima kasih kami bisa beribadah saat ini, dan kami bisa bersama-sama mengagungkan Tuhan. Kami percaya biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan berkenaan dengan hari ini adalah hari Pentakosta. Terima kasih Tuhan, bahwa ketika kami percaya kepada Kristus di dalam hidup kami, Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kami. Roh Kudus itu memeteraikan hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah itu menjadi satu kekuatan di dalam hidup ini, bahwa di tengah-tengah persoalan hidup ini, di tengah-tengah kesulitan, tantangan, pergumulan kehidupan kami, ada Roh Kudus yang selalu bersama di dalam hidup kami, yang menolong kami, menopang kami, memberikan kami kekuatan ketika kami sakit. Biarlah kami bawa juga kepada Tuhan mereka yang dalam keadaan sakit. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, baik yang saat ini hadir maupun yang ada di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah mereka beriman dan percaya sepenuh kepada Tuhan, bahwa sungguh-sungguh bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami serahkan semua saudara-saudara seiman kami ke dalam tangan Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh. Kalau ada mereka di dalam masalah pergumulan kehidupan mereka, sesukar apapun, baik anak muda, anak remaja Tuhan, bahkan orang-orang yang sudah lanjut usia, mereka yang dewasa Tuhan, mereka punya masalah kehidupan ini, kami serahkan kepada Tuhan.
Tuhan berikan ke kami kekuatan untuk melewati semuanya. Dan dengan yakin Tuhan akan bersama di dalam kehidupan kami. Bapa yang berkekurangan, Tuhan juga yang akan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Karena kami percaya berkat itu datang daripada Tuhan. Kami berdoa buat mereka semua yang sudah melayani saat ini. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu nyata atas mereka untuk mereka melayani semakin indah di hadapan Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, baik yang hadir maupun yang ada di rumah. Berkati mereka semua Tuhan, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam perdagangan, diberkati dengan berkat yang berlimpah. Anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang mungkin masih dalam pendidikan, Tuhan biarlah memberkati mereka dengan hikmat supaya mereka juga boleh sukses karena pertolongan yang daripada Tuhan. Biarlah kami serahkan Tuhan segala apapun yang mungkin ada di dalam benak kami sebagai cita-cita kami, pikiran kami untuk masa depan bagi anak-anak muda. Biarlah Tuhan yang akan menolong mereka semuanya. Biarlah mereka tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan kepada Tuhan baik bangsa dan negara kami, pemerintahan di pusat dan di daerah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua stafnya Tuhan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di negara kami dan dampak dari pandemi ini. Kami serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang menolong para pemimpin bangsa dan negara kami dengan hikmat yang daripada-Mu sehingga bisa mengatasi semuanya. Dan kerinduan kami dan doa kami selalu pada satu kali, biarlah pandemi ini boleh berlalu dari bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh dunia ini, di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Dan kami percayakan kepada Tuhan, biarlah semuanya boleh terjadi karena pertolongan yang daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, sebentar kami pulang sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat, lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, baik kami yang hadir di tempat ini, yang di rumah, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.